Ah, ini bila kita datang dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu lebih dari sayangku karena tiada kasih yang melebihimu. Ku akan menjadi penyembahmu bila ku buka mata, buka mata. Bila buka mataku dan di wajahmu ku terkagum. Lihat hidupku, lihat hidupku dan karanganmu ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang
setiap kita, memuaskan rasa haus dan lapar kita akan Dia. Jangan sia-siakan waktu ini. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sehingga kita boleh merasakan hadirat yang memenuhi kita semua. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Katakan ku menyembah
penjamahan Tuhan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewati. Kami boleh merasakan kehangatan kasih-Mu, kami boleh merasakan kehangatan hadirat-Mu, sehingga memulihkan setiap kami. Di kami Tuhan, jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Amen. Kuasa Tuhan menjamah setiap kami. Amen. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, bahkan yang dalam kesesakan Tuhan sudah memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan, dan biarlah semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara diberkati. Pasti diberkati ya, kita bersyukur walaupun di tengah keadaan yang seperti ini kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap bersukacita karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kita angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Tetap berdiri ya saudara ya. Amen. Puji Tuhan. Satu suara kami
senyum Oma Juri biarpun ketutup kelihatan. Soalnya matanya naik. Haleluya, bersuka cita ya. Tuhan Yesus sembuh baik. Kita angkat pujian tiada terukur besar. Jarang-jarang ibadah, sekali ibadah loyo semangat, nyatakan kerinduan kita sama Tuhan. Kita berkumpul di sini untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita boleh ada, boleh kuat, boleh sehat karena Tuhan. Jadi kalau ada waktu beribadah jangan mau loyo saudara, rugi kita, rugi, sungguh-sungguh rugi. Nyatakan sepenuhnya kerinduan kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan selalu baik buat kehidupan kita semua. Tetap berdiri ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga boleh firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, yang boleh menguatkan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita saat ini, biar itu semua boleh menguatkan kita, untuk kita tetap berada pada kaki Tuhan, untuk kita tetap berharap kepada Tuhan sampai janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita adalah Tuhan yang ajaib. Katakan lebih dari yang telah Kupinta. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah Kupinta,
lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Amin. Renungkan pujian ini, sungguh Tuhan kita baik. Tidak dapat aku tidak dapat aku menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Angkat pujian ini dari awal, keseluruhan hati kita. Lebih dari yang telah aku minta, lebih dari yang telah aku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Katakan tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya, tidak dapat. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan ku bersyukur padamu. Dan katakan namanya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Haleluya, syukur. Kaulah jaminan Ajarkan kami Tuhan tetap mengucap syukur, hati-Mu ada baik enak maupun tidak enak. bagiku. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau
lebih indah. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tuhan, kami berharap sebenarnya kami masuk dalam api neraka, tapi oleh karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami, sehingga kami boleh menikmati kekekalan. Terimalah pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pak Allah, sampaikan isi hati-Mu, biar menghadapi keadaan virus corona, kesetiaan kami tetap menyala-nyala dan kami lebih dekat padamu. Kalau kami dekat kepadamu, ada ketenangan. Sirami Tuhan, sirami, buat roh kami bangun, bangkit. Terima kasih Tuhan, Tuhan dengar doa kami. Haleluya, amin. Sekarang duduk kembali, kami serahkan kepada hambanya. Oh, ini. Shalom. Ya, selamat pagi. Ini ibadah pertama ya Pak? Dua kali. Oh, kedua kali. Puji Tuhan. Selama 3 bulan. 4 kali. 4 kali. Oh, 4 kali. 4 kali. 4 kali, luar biasa. Memang pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang luar biasa ya. Bukan hanya dari sisi penularannya, tapi juga dari sisi segala bidang, ekonomi terutama. Dan kalau kita renungkan pandemi COVID-19 ini, tidak ada yang menduga ya. Artinya COVID-19 ini ditemukan kan baru sekitar akhir Desember 2019, dengan waktu yang nggak terlalu lama ya, mungkin baru setengah tahun ya, sudah begitu banyak korban-korban yang berjatuhan. Kalau kita lihat saat ini di dunia ini sudah mencapai hampir 13 juta orang yang terpapar COVID-19 hanya dalam waktu kurang lebih setengah tahun. Korban yang meninggal sudah hampir 600.000 orang. Kita lihat penularan COVID-19 di Indonesia ya, dimana kalau kita lihat akhir-akhir ini sudah di atas 1.000 orang per hari. Jadi COVID-19 ini sungguh luar biasa. Jadi kalau COVID itu virus ya, virus dan bakteri beda. Kalau bakteri itu biasanya dengan antibiotik kalau bakteri, tetapi kalau virus nggak bisa. Makanya dan yang kedua, virus COVID-19 ini masih belum ditemukan obatnya. Nah, yang bahaya adalah penularannya COVID-19. Karena gimana ya, barang yang sesuatu yang nggak kelihatan ya, dan sangat mudah orang terpapar, sangat mudah. Ya kita cuma bisa ikuti protokol yang ditetapkan pemerintah, memakai masker, ini ya, terus menjaga jarak, sering cuci tangan. Ini mungkin secara sampai
di rumah kan ventilator itu alat oh ya. Gimana caranya? Apa kritis? Mau dikirim bingung ya? Ya apa? Pesawatnya itu pesawat. Dan semua karena dia ada hanya bandara karena ya, proses singkat cerita dulu hanya itu tidak mudah saudara, tidak mudah dulu terus saja juga sudah sangat sederhana. Nah, kalau saya terus gali lebih dalam firman Tuhan ini tidak mudah, ada harga yang harus kita bayar. Kita lihat bukti satu lagi di dalam Ibrani 12:14, gak usah kita sebutkan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi untuk syarat juga untuk masuk surga adalah kita harus beraktif dan kekudusan. Kata kekudusan itu berarti kata aktif ya, bukan otomatis tapi kata aktif. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Tuhan. Nah, yang kedua di dalam kembali ke dalam Ibrani tadi, ya, yang kedua di dalam Ibrani 4 tadi ya, dalam 4 ya, kamu 4 ayat kedua. Karena kan juga kebukaan sama seperti mereka. Firman itu bagi mereka tumbuh bersama oleh iman yang mereka mendengarnya. Jadi yang pertama memang harus mengetahui dasar keselamatan. Yang kedua juga iman itu harus bertumbuh. Iman itu pendengaran karena firman Tuhan. Ya. Jadi iman itu juga di sini dikatakan harus bertumbuh. Ya, tidak bisa kalau kita sebagai orang Kristen yang awal, sebagai Kristen yang mula-mula, biasanya yang dicari apa? Mujizat, berkat, seperti itu ya. Nggak salah, itu nggak salah. Tetapi kalau kita terus hanya itu yang dikejar, ya, itu yang dikejar, nah, kita tidak akan bisa melakukan kehendak Bapa nanti. Ke gereja cari mujizat, gereja cari berkat, ya. Jadi kerdil iman. Nah, makanya iman itu nggak cukup kalau ke gereja 1 minggu 1 kali mendengar firman Tuhan, harus setiap hari. Amin. Sekarang ini enak ya, sekarang ini kan dengan zaman teknologi yang begitu maju, sangat mudah orang sewaktu-waktu kita bisa lihat. Semua punya gadget ya sekarang ya, bisa dengar firman Tuhan setiap hari. Mau pagi, mau siang, mau malam, selalu bisa. Dan itu adalah kesempatan supaya iman kita juga bertumbuh. Terus yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke dalam pemberhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia diciptakan. Sebab hari ke-7
pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh. Dalam nas itu kita mereka ke dalam perhentianku. 6. Kita baca sama-sama. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang masuk ke dalam perhentian itu, sedang mereka yang lebih ya kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaannya tidak masuk karena ketidaktaatan. Ini kalau kita baca di dalam konteks di dalam ayat pasal keempat Ibrani ini bicara tentang kumpulan orang percaya atau orang Kristen, ya. Jadi ayat ke-6 tadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang masuk, ya. Ada sejumlah orang, berarti apa? Bukan semua, ya. Ini sebagian orang. Jadi ada sejumlah orang yang masuk ke dalam perhentian, sedangkan mereka yang lebih dulu mendengarkan, yang sama-sama mendengar kabar kesukaan, sama-sama mendengar firman Tuhan, tidak masuk karena ketidaktaatan. Ini harus digarisbawahi loh, ya, harus digarisbawahi. Jadi ada sebagian orang yang masuk, sebagian tidak masuk karena ketidaktaatan. Bukan tidak percaya loh, beda loh, ya. Ini bukan tidak percaya loh, ya. Ketaatan ini penting, ketaatan ini penting, ya. Di dalam kelompok ini bukan tidak percaya, ya. Dikatakan apa? Yang kepadanya lebih dulu diberi kabar kesukaan. Kita semua mendengar kabar kesukaan. Apakah kesukaan itu? Janji-janji di dalam firman, sama-sama mendengar. Yang sebagian masuk, sebagian tidak. Harus benar kita saya katakan di awal tadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, nggak akan tahu. Penularan COVID-19 pasti itu, ya. Tetapi kalau itu pun Tuhan izinkan terjadi, kita juga tidak bisa apa-apa, ya. Saya renungkan tadi sepupu saya yang kaya itu, hartanya begitu banyak, anaknya cuma 1, hartanya banyak, Pak. Pabrik 20 lebih saya dengar pabriknya itu, Pak. Banyak hartanya, Pak. Di mana-mana dia punya rumah. Kalau di Surabaya kompleks yang elit-elit itu dia punya rumah. Di mana-mana, di Malang, di Tretes tuh punya rumah. Tapi matinya tuh. Dan bapak-bapak dibungkus plastik, Pak. Dibungkus plastik. Kalau ya seperti itu, ya. Yang kita bawa apa? Hati toh, ya. Hati yang berkenan kepada Tuhan. Saya juga dari peristiwa itu saya apa yang kita kejar di bumi ini sia-sia nanti akhirnya. Hidup kita ini cuma sementara, ya, sementara, singkat hidup kita ini. Kita ini mesti mempersiapkan dengan serius, sekali katakan dengan serius, untuk hidup di dalam kekekalan. Pastikan saudara sampai di dalam hidup di dalam surga, karena ini adalah hidup yang sesungguhnya. Apa gunanya kita kaya? Apa gunanya kita melimpah harta kalau sudah di saat penghujung seperti tadi itu saya katakan, di ujung tidak ada satupun yang kita bawa. Satu cuma hati kita bawa, ketemu dengan Tuhan. Ya, makanya saya selalu di dalam penyampaian firman Tuhan, coba kita serius, ya. Jangan menunda-nunda waktu lagi, jangan menunda. Kita mengambil komitmen, kita serius. Ayat ke-7 dikatakan apa? Sebab ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakannya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Ini kesempatan yang Tuhan masih beri.
Ya, kalau kita ada di tempat ini pada pagi ini kesempatan, momen yang bagus. Tuhan masih beri kesempatan. Ya. Ya. Kalau kita masih diberi kesempatan, jangan ditunda. Jangan ditunda karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. 8 dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. 11 kita baca sama-sama. 23. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Ya, jadi ayat 11 ini dikatakan harus kita berusaha, ya, berusaha untuk masuk ke dalam pemberhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Ya, ketidaktaatan. Ya, jadi harus kita berusaha, ya, berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Bagaimana caranya berusahanya? Yakni coba ambil komitmen setiap hari. Luangkan waktu untuk baca firman Tuhan. Yang kedua, ambil komitmen untuk bersaat teduh. Luangkan waktu yang khusus, ya, yang intens, yang khusus. Jangan kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak. Kalau hati ini mood sembahyang, nek gak mood gak sembahyang, nah itu tidak boleh. Harus konsisten terus. Ya, dan khususnya di masa-masa pandemi ini, ya, masa pandemi ini, ya, Tuhan banyak juga banyak mengajar, ya. Artinya di saat-saat saya menyediakan waktu yang eksklusif, waktu yang khusus, pagi terutama. Nah, Tuhan itu di situ banyak. Ya, yang pertama juga menegur beberapa hal yang kurang baik, ya, dalam kehidupan. Jadi terus dikoreksi hati ini. Yang kedua, Tuhan juga memimpin langkah-langkah itu. Memang sekarang ini dampak daripada pandemi COVID-19 ini bukan hanya penularan, ya. Kalau penularan harus kita ikuti protokol pemerintah, tapi yang dampak secara tidak langsung adalah juga faktor ekonomi, ya. Faktor ekonomi itu berdampak, ya. Jadi tetap kita harus, yang penting kita mengejar perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. 12 dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, dan ia menusuk amat dalam, ya, amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. 13 ayat terakhir kita baca sama-sama. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi apa yang kita kerjakan selama di bumi ini, baik yang baik dan yang jahat, tetap harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi biarlah melalui kesempatan pagi hari ini, dimana kalau Tuhan masih beri kita kesempatan, ya, Tuhan masih beri kesempatan,
gunakan kesempatan itu untuk kita membenahi diri, bertobat, membenahi diri, ya. Karena sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan menunda-nunda. Sekali lagi jangan menunda, karena kita tidak tahu bakal apa yang akan terjadi. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sederhana pada pagi hari ini menguatkan kita, ya, untuk kita boleh mengambil komitmen. Kita sungguh-sungguh, kita bukan saatnya kita bermain-main dengan kehidupan kekristenan kita, tapi kita bersungguh-sungguh kita untuk melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa sebentar. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur kalau di mana saat ini Kau masih beri kesempatan kami boleh bersekutu dengan Engkau, Bapa. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kalau kami melihat sudah begitu banyak, Tuhan, korban-korban yang berjatuhan akibat daripada penularan COVID-19 ini, Bapa. Kami hanya minta belas kasihan, perlindungan-Mu atas hidup kami, Bapa. Engkau ampuni, Bapa, buat segala kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami, Bapa. Bapa, biarlah melalui pendengaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh mengambil satu komitmen, Tuhan, untuk kami boleh berubah, kami boleh bertobat, kami boleh berubah, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak hati-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Bapa, kalau kami juga sering lari daripada hadapan, kami sering mendukakan hati-Mu, ya Bapa. Ampuni kami, Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh ambil komitmen untuk kami sungguh-sungguh, Bapa, mengikut Engkau, Tuhan. Bukan hanya Kristen dalam KTP, Kristen rutinitas, tapi kami mau menjadi Kristen yang militan. Kami Kristen yang sungguh-sungguh setia kepadamu, Bapa. Tuhan, pimpin kami, mampukan kami, biar kami tidak menunda-nunda waktu yang ada. Kalau sampai saat ini Kau masih beri kami kesempatan, Tuhan, biar kami boleh mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau, menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi besok, Tuhan. Karena penularan COVID ini sudah begitu dahsyat, Tuhan. Kami serahkan sisa hidup kami di dalam tangan dan pimpinan-Mu. Terima kasih, Bapa, buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada banyak kamu yang selamanya berkasihan Tuhan. Jangan menunda. Kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Makanya Pak Kus itu seringkali mengingatkan buat kita, jangan nunda-nunda. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Besok mati kita nggak tahu. Makanya kematian itu antri, bisa sekarang, besok, lusa. Makanya saya bilang sama istri saya siap kalau Tuhan panggil mendadak. Wahyu 2:10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengadakan mahkota kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saya katakan melalui virus corona, ayo greget sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh itu berbeda. Orang sungguh-sungguh dipelihara Tuhan. Saya 4 bulan
nggak bisa kemana-mana. Tapi lewat doa bersama suami istri, ketika saya butuh duit, Tuhan memberkati. Entek ditambah, entek ditambah, entek ditambah. Karena mujizat. Makanya suami istri harus sungguh-sungguh. Amin. Ya, apalagi Kemis, doa malam untuk pelayan Tuhan harus lebih dekat. Ojo bingung arep dhewe. Luangkan waktu untuk mendekat nyembah Tuhan lebih lama. Nanti Tuhan akan berbicara kepada kita. Amin. Kita akan ujian. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal serah pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh serius. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal serah pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Itu pemampir binanu dari tangan sampai akhir. Terimalah pujian penyembahan kami ini menjadi jemaatmu yang melakukan firman dan firman yang berkah. Kalau kami melakukan firman, hidup kami diberkati. Kau tahu keadaan virus corona mengalami peningkatan. Biarlah setiap anak jaga protokol kesehatan. Jarak, doa, dengan doa dan beribadah. Nyatakan jemaat yang susah ibu kan yang kekurang Tuhan berkati. Nyatakan jemaatmu yang akan saya melalui virus corona. Biar kami sebagai anak-anakmu mengandalkan udara semudah belikan bekerja. Yang ketiga
kesabaran. Yang ketujuh, kami perhatikan hidup kami tidak kekurangan. Bangsa kami, khususnya Pak Jokowi, berikan hikmat akal budi, virus corona bisa berlalu oleh karena kuasa Tuhan. Kami nggak bisa apa-apa. Kami mohon belas kasihan lawat Indonesia dan virus corona. Manusia boleh bertobat, berbalik, boleh mengenal pribadi Yesus. Kami juga menyerahkan bela jiwa dalam tangan Tuhan. Tidak kebetulan Tuhan menempatkan kami di sini untuk menjadi berkat tengah-tengah masyarakat. Yang kami boleh jadi Tuhan di dunia. Tuhan, ini doa kami. Sekarang terimalah berkat dalam persaudaraan Bang Lurus akan menyertai mulai sekarang